ikhlas. 7. Asal ingin memberikan kultum ibadah kurban. Kurban dalam Islam. Perintah berkurban ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai hamba yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah itu dengan hati ikhlas dan sabar. Atas keikhlasan dan kesabarannya serta ketulusan Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan, Allah pun menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan kurban, yakni seekor kambing atau kibas. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dasar syariat ibadah kurban dalam agama Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu meneladani sekaligus berusaha menjalankan perintah berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk menguji dan melatih kesabaran, sikap tawakal, serta ketulusan kita dalam setiap perbuatan. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Artinya, aku perintahkan menyembelih hewan kurban, sedang bagi kalian hukumnya sunnah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa telah mempunyai kemampuan untuk berkurban, namun ia tidak mau melakukannya, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Berdasarkan dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, atau sunnah yang dikuatkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. B. Waktu pelaksanaan kurban. Ibadah kurban telah ditetapkan waktunya, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan niat beribadah karena mengharap ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khotbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. C. Ketentuan hewan kurban. Yang pertama, syarat hewan kurban. Dalam berkurban, kita diperintahkan memilih hewan yang terbaik yang kita miliki. Syarat hewan kurban yang baik diantaranya adalah sebagai berikut. A. Tidak cacat salah satu anggota badannya. B. Tidak kurus badannya. C. Tidak pincang kakinya. D. Tidak putus telinganya. E. Tidak sakit organ tubuhnya. F. Tidak buta matanya. G. Tidak putus ekornya. 2. Jenis hewan kurban. Tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban telah ditentukan jenisnya. Hewan-hewan itu diantaranya sebagai berikut. A. Domba yang telah berumur 1 tahun atau lebih. B. Kambing minimal telah berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi. C. Sapi atau kerbau minimal sudah berumur 2 tahun. D. Unta minimal telah berumur 5 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Anas ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing atau kibas yang gemuk dan bertanduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Cara menyembelih hewan kurban. 1. Hal-hal yang disunahkan sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih hewan kurban, kita harus memperhatikan beberapa ketentuan dan tata cara penyembelihan yang disunahkan. Tata cara penyembelihan tersebut adalah sebagai berikut. A. Menyebut asma Allah atau basmalah. Haram hukumnya menyembelih dan memakan kurban yang tidak disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membaca takbir. C. Berdoa agar kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Membaca salawat Nabi. E. Yang menyembelih adalah orang yang berakal. Orang gila tidak sah menyembelih meskipun ia menyebut nama Allah. F. Yang menyembelih harus seorang muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. G. Terpancarnya darah, yakni dengan memutus 2 urat tebal yang meliputi tenggorokan. H. Menggunakan alat yang tajam. Dianjurkan mengasah pisau terlebih dahulu sebelum menyembelih. Tidak diperbolehkan menggunakan pisau tumpul. I. Tidak boleh menggunakan kuku, tulang, atau gigi. 2. Adab menyembelih.
Ibadah kurban merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, ibadah kurban tidak bisa dilakukan dengan semau kita. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebagai berikut. A. Menyebut basmalah dan takbir. B. Membaringkan hewan kurban pada posisi menghadap kiblat. C. Meletakkan kaki pada rusuk lehernya dengan maksud agar hewan tersebut tidak meronta hebat dan juga supaya lebih menenangkannya, serta memudahkan proses penyembelihan. D. Menggunakan alat potong yang tajam. E. Menyembelih pada pangkal leher baik di bagian tenggorokan maupun di bagian bawah leher, yaitu jalan pernapasan, bagian kerongkongan, yakni jalan makan, dan dua buah urat nadi, yakni bagian kiri dan kanan. Sekian kultum dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.